Seringkali dalam melakukan penelitian eksperimen, kita temukan bukan hanya satu perlakuan, tapi juga ada dua variabel perlakuan. Atau adanya variabel atribut yang juga mengiringi penelitian kita. Oleh karena itu dibutuhkan analisis varians dua arah. Teknik analisis data ini memungkinkan kita menggunakan satu variabel treatment dan satu variabel atribut, atau kedua-duanya adalah variabel treatment. Nah, penggunaan analisis varians dua arah ini umumnya digunakan dalam perhitungan desain faktorial atau desain by level. Desain faktorial digunakan ketika variabel yang menjadi faktor merupakan variabel treatment. Umumnya, factorial design terdiri dari 7 hipotesis penelitian, di mana ada 2 main effect, A1A2, B1B2, interaksi, dan 4 simple effect. Design by level terdiri dari 4 hipotesis penelitian. Nah, yang akan saya contohkan, yang akan dibahas pada tutorial kali ini, contoh data dari design by level. Namun, pada tutorial perhitungan SPSS-nya, kita akan menggunakan design by level. Ilustrasi desain eksperimen yang menggunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA, di mana kita ambil contoh tadi ya, sudah dibahas bahwa kita akan menggunakan desain by level. Nah, di sebelah kiri ini ada kelompok A. A itu adalah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen menggunakan misalnya metode pembelajaran diskusi, dan kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran ceramah. Variabel atributnya adalah motivasi, yaitu kolom B ini. Di sini kita pecah menjadi motivasi tinggi dan motivasi rendah. Ada 24 siswa di tinggi dan 24 siswa di rendah. Adapun penentuan siswa sebanyak 24 ini ada di metode eksperimen yang Anda bisa klik linknya di atas. Oke, kita lanjut ya, bahwa 24 siswa yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian motivasi tinggi, motivasi rendah. Nah, di dalam kelas eksperimen ini terdapat juga siswa dengan motivasi tinggi dan motivasi rendah. Di dalam kelas kontrol juga ada yang motivasi tinggi, motivasi rendah. Sehingga hasilnya kira-kira demikian. Nah, ini adalah deskripsi datanya, matriksnya ada diskusi, ada ceramah, kemudian ada motivasi tinggi dan motivasi rendah. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, tadi bahwa hipotesis statistik untuk desain by level itu terdiri dari 4 hipotesis. Yang pertama adalah H0 mu A1 sama dengan mu A2, H1 mu A1 tidak sama dengan mu A2. Artinya H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. A1 adalah kelas eksperimen, A2 adalah kelas kontrol. A1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan, tidak sama dengan, berarti terdapat perbedaan antara mu A1 sebagai kelas kontrol, rata-rata ya, kalau mu ini kan parameter rata-rata ya, rata-rata di kelas kontrol dengan rata-rata di kelas eksperimen. Adapun jika teori mengindikasikan kuat adanya pengaruh positif atau pengaruh negatif, berarti di hipotesis statistik ini bunyinya bukan mu A1 sama dengan mu A2, tapi boleh jadi kalau dia pengaruhnya positif, mu A1 lebih kecil sama dengan mu A2. Nah, di H1-nya mu A1 lebih besar dari mu A2. Disinilah letak pentingnya hipotesis penelitian dan pengembangan kerangka pemikiran atau juga kerangka teori ya. Artinya dari teori itu kita bisa tahu bahwa itu ada pengaruh positif atau pengaruh negatif atau hanya terdapat pengaruh saja. Karena perbedaan satu kata positif negatif itu akan berpengaruh ke hipotesis statistik. Baiklah, kita lanjut ke hipotesis statistik yang kedua. Hipotesis statistik yang kedua, H0,2 ya, A kali B sama dengan 0. Maksudnya ini H0 menyatakan bahwa ada interaksi antara A dan B, di mana A itu adalah kelas eksperimen dan kontrol atau variabel treatment, yang B adalah variabel atribut. H0 menyatakan tidak terdapat interaksi antara treatment dan atribut. Maka A kali B sama dengan 0. H1 A kali B tidak sama dengan 0. Artinya terdapat interaksi
antara A kali B. Artinya A kali B tidak sama dengan 0. Pasti ada angkanya gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah. Di hipotesis ketiga, kita main di simple effect. Di hipotesis statistik pertama, kita bermain di main effect. Nah, hipotesis kedua, kita bermain di interaksi. Hipotesis ketiga, kita main di simple effect. Simple effect A1B1, A2B1. Di hipotesis statistik yang ketiga ini, Hanol menyatakan tidak terdapat perbedaan antara siswa yang diajar dengan diskusi dan memiliki motivasi tinggi dengan siswa yang diajar dengan ceramah, motivasinya juga tinggi. H1.2 mu A1B1 tidak sama dengan mu A2B1, artinya H1 menyatakan terdapat perbedaan antara kelas yang diajar dengan diskusi motivasi tinggi dan ceramah motivasi tinggi. Begitu juga di 4. H0 mu A1B2 mu A2B2. H1 mu A1B2 tidak sama dengan mu AB B2. Artinya H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan antara kelas yang diajar dengan diskusi dan motivasi rendah dengan kelas yang diajar ceramah dan motivasi rendah. Sebaliknya, H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ya, nilai rata-rata. Terdapat perbedaan nilai rata-rata antara siswa yang diajar diskusi dengan motivasi rendah dan siswa yang diajar dengan ceramah motivasi rendah. Di simple effect ini kita membahas tentang bagaimana A1, A2 di B1, A1, A2 di B2. Artinya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan diskusi dan ceramah yang sama-sama memiliki motivasi tinggi, atau adakah perbedaan antara siswa yang diajar dengan diskusi dan ceramah pada siswa dengan motivasi rendah. Berikutnya, setelah kita dapat data, kemudian kita tabulasikan, maka kita bisa tabulasikan seperti ini. Ada A1, A2, B1, B2. Ya, di mana A1 kelas eksperimen, A2 kelas kontrol, B1 motivasi tinggi, B2 motivasi rendah. Nah, yang tercantum adalah skornya ya. Untuk menghitung pada SPSS, maka kita harus split dengan model semacam ini. Split ya. Jadi di sini ada A1B1 ya, kolom simple effect A1B1, ada simple effect A2B1 di sini, ada kolom simple effect dari A1B2 di sini, dan ada kolom simple effect dari A2B2. Seandainya nih, misalnya di sini bukan motivasi tapi variable treatment juga, misalnya bentuk tes, maka formulasi untuk deskripsi datanya pun sama. Namun perbedaannya ada di hipotesis penelitian di sini. Di sini bukan hanya A1A2 tapi juga B1B2. Kemudian masuk ke interaksi. Kemudian A1A2 di B1, A1A2 di B2, kemudian B1B2 di A1, B1B2 di A2. Jadi ada 7 ya. Kita langsung saja ke data yang sudah ada. Silakan dibuka di data eksperimennya. Sudah dipecah menjadi diskusi, ceramah, motivasi tinggi, dan motivasi rendah. Di sini juga sudah ada A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Oke, kita buka SPSS-nya. Masih sama dengan kemarin, kita buat dulu variable view-nya. Misalnya di sini adalah kemampuan membaca ya. Membaca. Kemudian di sini metode yang di sini tadi motivasi. 0, karena data kita nggak ada yang data desimal. Nah, kalau di sini berarti dia nominal. Kemudian value-nya untuk 1 kita masukkan dia diskusi, 2 kita masukkan dia ceramah. Oke. Motivasi 1 itu kita masukkan tinggi, 2 kita masukkan rendah. Nah, membacanya kita masukkan modelnya begini. A1B1 kita masukkan di sini. Berarti di sini 1
copy saja. Kemudian yang di sini 1 juga ya, karena A1 B1. Kita copy saja. Lalu kita masukkan di sini A1 B2. Jadi tetap 1 ya. Kita copy saja. Sini 2. Kita copy saja. Nah, yang berikutnya adalah A2 B1. Berarti di sini 2 ya. Ceramah. Sini 1. Ini A2 B2. 2 B2. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah memasukkan datanya. Kita tinggal analyze, kemudian kita masuk ke general linear model untuk univariate. Lihat, dependent variabelnya kita masukkan membaca, kemudian ada fixed factor di sini. Fixed factornya kita masukkan metode motivasi. Kita lihat modelnya. Nah, karena tadi kita bedakan antara factorial design dengan design by level, maka untuk perhitungan SPSS boleh langsung full faktorial saja, supaya jika nanti Anda melakukan penelitian tapi 2 variabelnya adalah variabel treatment, maka bisa langsung Anda kerjakan di sini. Tapi jika tidak, Anda tinggal masukkan saja misalnya metode saja gitu ya. Oke. Kita full faktorial dulu deh, supaya yang menggunakan factorial design bisa langsung tercover dengan satu tutorial ini. Kita continue, kemudian kontras. Kontras ini kita mau lihat apakah kita mau bedakan atau enggak di dalam simple effect-nya. Nah, kita mau bedakan difference berdasarkan metode ya. Berdasarkan metodenya. Continue, kemudian plot, kita mau lihat bagaimana X dan Y-nya ya. Gambaran bagaimana gambaran jika memang dia terjadi interaksi, dia akan berpotongan antara garis metode dan garis motivasi. Kita masukkan metode di aksis, kemudian motivasi di lines ya. Kita add, continue. Post-hoc ini jika memang ada 3 faktor dalam satu variabel, misalnya metode ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian misalnya ada penugasan gitu ya, ada 3 misalnya. Seperti kemarin one way ANOVA, tapi ketika one way ANOVA ada variabel atribut. Variabel atribut ini bisa di post hoc seperti ini tadi ya, kalau jika ada tambahan variabel satu lagi. Oke, kemudian optionnya, apakah kita mau lihat means-nya? Tentu ya, karena nanti itu akan memudahkan kita dalam uji lanjut. Kita lihat homogenitas tesnya, parameter estimate-nya bolehlah sama deskriptif. Compare main effect. Benefoni, kita continue, kita oke. Nah, di sini univariate analyze of variance between subject factor, semuanya lengkap 24. Boleh jadi ya, masing-masing sel ini isinya nggak 24. Boleh jadi, misalnya ada data yang missing, jadi 22, di sini 24, di sini 23, di sini 24 misalnya, atau 25 ya. Nah, ini tergantung juga dari cara kita melakukan desain eksperimen. Kita lihat di sini means-nya, standar deviasinya, masing-masing sel, variabel treatment, diskusi ceramah, kemudian di split dengan atribut ya.
Ya, ini kan main effect, kemudian di sini atribut, sehingga jadi simple effect kan. Tuh. Nah, kita lihat untuk ini tes homogenitasnya, artinya 4 variabel ini berasal dari varians yang sama atau homogen karena signifikansinya di atas 0,05, artinya dia homogen ya. Nah, ini yang penting. Yang paling penting adalah kita lihat metode sebagai main effect. Main effect ternyata di antara metode diskusi dan metode ceramah tingkat signifikansinya 0,00. Tadi kita lihat untuk hipotesis statistik yang pertama adalah mu A1 sama dengan mu A2 H0-nya. H1-nya mu A1 tidak sama dengan mu A2. Pengambilan keputusannya adalah tolak H0 jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Di sini lebih kecil. Artinya H0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara kelas atau siswa ya, siswa yang diajar dengan metode diskusi dan ceramah ditolak. Artinya apa? Artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode diskusi dan juga ceramah. Nah, ini tidak hanya berlaku di pendidikan, tapi juga misalnya di konstruksi, kemudian di teknik mesin, di elektro, di sosial, di psikologi, kemudian juga di MIPA ya, di fisika misalnya kita melakukan treatment pada satu barang misalnya. Nah, angka-angkanya masukkan kemudian diolah seperti ini juga bisa. Misal kita lihat motivasi ini adalah variable treatment gitu ya, variable treatment. Di sini kan tadi kita pilih full factorial design, maka motivasinya juga signifikan, terdapat perbedaan motivasi. Tapi karena kita nggak menghipotesiskan itu, maka ini bisa di skip. Nah, yang paling penting lagi yang kedua adalah interaksi, metode bintang motivasi ini. Nah, tadi kan hipotesis statistiknya H0 A kali B sama dengan 0. Artinya H0 menyatakan tidak terdapat interaksi antara metode dan motivasi. H1-nya titik 2 A kali B tidak sama dengan 0. Artinya H1 menyatakan bahwa terdapat interaksi antara metode dan motivasi. Nah, kriteria pengambilan keputusannya sama dengan yang tadi ya. Tolak H0 yang menyatakan tidak ada interaksi antara metode dan motivasi, ya kan? Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Di sini 0,00 artinya lebih kecil. Dengan demikian, H0 yang menyatakan tidak terdapat interaksi antara metode dan motivasi ditolak. Kesimpulannya, terdapat interaksi metode dan motivasi. Kita lihat interceptnya di sini. Interceptnya antar metode 1 dengan 2 dia. Nah, metodenya antar metodenya dia 0,08. Antar motivasinya 0,141 interceptnya. Artinya ketika disilang nih, siswa yang diajar dengan metode diskusi tapi motivasinya rendah, ini jadi jomplang gitu loh. Jadi kayak ada interaksi. Artinya begini, siswa yang motivasinya rendah itu jangan diajar dengan diskusi. Tapi siswa yang motivasinya tinggi itu juga jangan diajar dengan ceramah. Nah, itu interaksi. Yang motivasinya tinggi ajarlah dengan diskusi. Yang motivasinya rendah ajarlah dengan ceramah. Nah, itulah kira-kira pemahaman dari tingkat signifikansi di intercept ini. Artinya ada intercept di situ, ada penghalang, ada penghambat. Penghambatnya apa? Karena siswa yang motivasinya rendah kalau diajak diskusi malah ngobrol, kan? Malah ngobrol, nggak diskusi beneran, nggak mendiskusikan pelajaran gitu. Tapi kalau siswa yang motivasinya tinggi diajar ceramah, malah tidur. Makanya motivasinya tinggi, ajarlah dengan diskusi. Motivasinya rendah, ajarlah dengan ceramah. Gitu ya. Nah, bagaimana simple efeknya? Simple efeknya kita lihat di sini. 27,8 dan 22,75 pada diskusi. Jadi ketika diajar diskusi,
dengan diskusi, siswa yang motivasinya tinggi itu melonjak luar biasa. Tapi siswa yang rendah turun seturun-turunnya. Nah, sehingga ada diferensiasi kan. Ketika di total jumlahnya di rata-rata ya, rata-rata 2,5. Nah, dari sinilah Anda bisa menghitung dengan uji taki maupun uji SKIF. Nah, saya sarankan untuk uji taki dan uji SKIF lebih baik dikerjakan secara manual karena dia hanya menggunakan rata-rata ini saja. Karena kalau Anda tetap menggunakan SPSS, Anda butuh yang namanya sintaks ya. Dan itu cukup panjang lah. Lebih ringkas, lebih sederhana menggunakan ini karena tinggal dikurang kemudian dibagi standar deviasi. Oke, demikianlah tutorial untuk ANAVA 2 arah. Kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.